semua, terima kasih sudah kembali lagi ke channel saya. Nama saya Mita Jovera. Di channel ini saya akan membahas berbagai macam kriminal history tentang pembunuhan, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga di seluruh penjuru dunia. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa dukungannya by subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jadi kalau setiap kali saya upload video terbaru, kalian tidak ketinggalan videonya. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan membahas sebuah cerita tragis sekali yang terjadi kepada seorang wanita yang bernama Kelly Jane. Dia ini adalah seorang wanita yang berumur 42 tahun. Dia tidak mempunyai beberapa banyak teman. Dia juga dia punya keluarga, tapi tidak begitu dekat dengan keluarganya ini karena KJ ini sendiri mempunyai masalah kesehatan yang sudah lama sekali tidak dia obati. Jadi seperti gangguan kejiwaan gitu ya. Tetapi meskipun KJ ini tidak mempunyai keluarga dari KJ ini pernah melaporkan ke polisi bahwa KJ hilang, tidak diketahui keberadaannya. Jadi KJ ini sudah termasuk daftar orang hilang ya. Tapi karena tidak begitu dekat dengan keluarganya, polisi ini tidak mencari KJ ini, tidak ada red flag, tidak ada pencarian besar-besaran terhadap KJ ini. Namun pada tanggal 22 April tahun 2019, ada seorang pria yang menelepon polisi 911 mengatakan bahwa orang hilang yang ada di daftar orang hilang ini yang namanya KJ. Pria ini mengatakan dia tahu keberadaan wanita KJ ini. Ya, jadi pria ini menelepon polisi, saya tahu di mana keberadaan KJ berada, tolong kalian datang ke sini. Setelah mendapat telepon dari pria misterius ini, polisi langsung tidak berapa lama mendatangi lokasi yang dikatakan pria misterius ini ya, yaitu di sebuah gedung apartemen. Di situ polisi tidak mendatangi apartemen situ. Mereka mencoba mengetok mengetok kamar dari orang yang misterius itu, katakan bahwa di kamar itulah KJ berada. Kemudian polisi mengetok pintu itu berulang kali, tidak ada yang membukakan pintu. Polisi tidak menyerah, tetap mengetok pintu dari kamar yang disebutkan pria misterius itu tadi. Dan tidak lama kemudian ada seorang pria keluar dari apartemen situ, pria itu bernama Wade Allen. Jadi pria ini adalah berusia 35 tahun, dia tinggal di situ. Kemudian setelah Wade membukakan pintu ke polisi menjelaskan kepada Wade bahwa maaf telah mendatangi tempat tinggal kamu sejam segini, tapi kami mempunyai kabar bahwa ada orang hilang yang tinggal di sini, yang tinggal di tempat tinggal kamu. Namun Wade bilang siapa namanya. Polisi menjawab namanya Kelly Jane atau Kimberly. Polisi sendiri juga tidak yakin ya namanya ini Kimberly atau Kelly. Kemudian Wade bilang, apakah ini Kelly, apa Kimberly? Saya tidak tahu siapa yang kalian maksud. Kemudian polisi menanyakan operatornya lagi, operator bilang yang ternyata namanya adalah Kelly. Kemudian polisi menjelaskan kepada Wade, Kelly orang yang hilang yang kami cari. Wade kemudian menjelaskan kepada polisi bahwa saya tidak pernah tahu siapa itu Kelly. Saya tahu siapa Kelly, tapi saya sudah lama sekali tidak mendengar kabar dari Kelly atau KJ ini ya. Kemudian polisi menanyakan, kapan terakhir kali kamu mendengar kabar dari KJ? Wade mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu, sudah 2-3 bulan yang lalu, terakhir kali saya mencoba message dia melalui Facebook Messenger, tetapi KJ tidak membalas message saya sama sekali. Itu kata si Wade ya. Kemudian polisi merasakan ada hal yang aneh dengan sikap dari Wade ini sendiri. Polisi mengatakan, boleh nggak saya masuk memeriksa tempat tinggal kamu? Kemudian Wade bilang, tidak bisa. Wade tidak menyetujui karena Wade merasa ini sudah malam dan juga kedua
dia beralasan bahwa tempat tinggalnya ini berantakan, dia belum membersihkan tempat tinggalnya, masih kotor, bisa dibilang gitu ya. Tetapi polisi bilang kepada W, tidak apa-apa, kami tidak akan menghakimi tempatnya. Kalau tempat kamu kotor, kami cuma mau memeriksa apakah KJ ada di sini. Tetapi Wade sama sekali tidak menyetujui. Wade sama sekali menolak kalau polisi masuk ke dalam rumahnya. Jadi Wade ini masih melarang polisi untuk memeriksa tempat tinggalnya. Polisi juga di lain sisi juga polisi tetap memaksa Wade untuk mempersilahkan mereka masuk untuk mengecek rumah tempat tinggalnya. Tetapi Wade masih dalam pendiriannya. Coba kalian tolong please datang ke lain waktu karena tempat tinggal saya ini masih berantakan sekali. Tetapi polisi tetap, lagi-lagi polisi tidak peduli. Polisi mengatakan kepada Wade kalau saya harus tetap masuk ke dalam memeriksa apakah KJ masih ada di dalam. Karena polisi ini tetap tidak mau berhenti memaksa Wade, akhirnya Wade ini sendiri menyerah dan mempersilahkan polisi untuk memeriksa tempat tinggalnya, tetapi dengan satu syarat, yaitu cuma boleh ada satu polisi yang boleh masuk ke tempat tinggal si Wade. Dan akhirnya polisi menyetujui. Polisi yang lain tetap stay di luar dan cuma ada satu polisi yang dipersilakan oleh Wade untuk memeriksa tempat tinggalnya. Akhirnya polisi memeriksa semua ruangan yang ada di situ, di kamar mandi, di tempat tidur, di lemari, semuanya ternyata tidak ada KJ di situ. Tetap tidak ada yang mencurigakan sama sekali ya sama polisi ini, semuanya kelihatan normal. Tetapi yang membuat polisi curiga itu ada sebuah benda yang ada di pojokan ruangan si Wade ini sendiri. Ini berupa seperti cooler atau tempat pendingin ya. Di situ polisi menanyakan apa itu yang ada di pojokan situ. Kemudian Wade menjelaskan bahwa itu adalah persediaan makanan untuk saya di waktu cuaca masih di suatu summer atau di musim panas. Jadi Wade menyimpan semua makanannya dia, ditaruh di cooler itu, di lemari es itu, untuk persediaan dia di waktu musim panas. Kemudian polisi merasa ini aneh sekali, karena kelihatan aneh sekali. Kemudian polisi meminta izin untuk membuka cooler. Dia mengatakan kepada Wade, tolong kamu buka lemari pendingin itu, lemari es itu. Kemudian Wade tidak setuju. Kemudian Wade bilang, kenapa harus dibuka? Apa alasannya? Sudah saya katakan ini adalah makanan untuk persediaan saya di musim panas. Apa yang kamu mau? Aku sudah mempersilahkan kamu datang untuk memeriksa tempat tinggal saya. Sekarang kamu ingin memeriksa lemari es saya. Wade tetap tidak mau mempersilahkan polisi untuk mengecek lemari es itu ya. Kemudian polisi menjelaskan ini adalah bagian dari pencarian KJ. Jadi saya minta kamu bisa kooperatif dengan kita. Saya ingin mencoba melihat apakah kamu di situ. Kalau memang KJ tidak ada di cooler di lemari es itu, kami akan pergi. Saya janji kami akan pergi. Kemudian tetap Wade tidak menyetujui. Wade tidak mau kooperatif kerjasama dengan polisi. Akhirnya Wade mengusir polisi ya. Tapi polisi tidak menyerah begitu saja. Polisi mengancam Wade, kalau kamu tidak mau membuka pintu lemari es itu, kami harus menahan kamu di penjara. Apakah kamu mau itu? Karena Wade bilang, saya tidak mau itu, tapi saya sudah mengatakan kepada kamu bahwa ini adalah cuma makanan persediaan saya doang, tetapi kalian tetap memaksa saya. Kemudian polisi bilang, ya saya tahu kamu bilang itu adalah makanan persediaan kamu, tetapi kami belum melihatnya. Ini adalah sebagian dari pemeriksaan, kamu harus bekerja sama. Kemudian Wade bilang kepada polisi, oke, saya persilakan kamu mengecek lemari es saya ini, tetapi dengan satu syarat, kamu harus memberikan saya surat izin untuk memeriksa.
Karena di sini di Amerika itu ya, kalau tidak ada surat izin memeriksa, polisi meskipun dia adalah tugasnya mereka harus mempunyai surat izin untuk memeriksa tempat tinggal si Wade ini sendiri ya. Kemudian Wade bilang kepada polisi, oke, saya persilakan kalian memeriksa lemari es saya, tetapi dengan satu syarat, kalian harus bisa menunjukkan saya surat izin untuk penggeledahan. Dan akhirnya karena si Wade ini tidak bisa bekerja sama, akhirnya mereka memborgol tangan si Wade ini lagi dan membawa Wade ke mobil ya. Jadi selagi menunggu surat izin dari kantor polisi, surat izin keluar untuk penggeledahan, Wade ini ditahan oleh polisi, dibawa ke mobil polisi. Kemudian Wade ini sendiri tingkahnya kelihatan aneh sekali ya. Polisi mengatakan Wade ini seperti kelihatan aneh sekali, seperti ketakutan sekali. Jadi Wade ini bilang kepada polisi bahwa KJ pernah tinggal bersama dengan dia, tapi sudah lama sekali tidak mendengar kabar dari dia. Cerita ini dia ulang berkali-kali bahwa dia tidak tahu di mana keberadaan KJ. Sampai akhirnya Wade mengatakan, oke, saya akan mempersilahkan kalian membuka lemari es saya. Kemudian, oke, saya akan membuka borgol kamu, tunjukkan kamu cuma buka saja. Kalau sudah tidak ada KJ di situ, kami akan kembali. Kemudian polisi membuka borgol Wade lagi, membawa Wade kembali ke tempat tinggalnya. Wade akhirnya membuka lemari es ya. Tetapi lemari es ini bukan yang termasuk lemari es yang polisi curigai di pojok sana ya. Wade ini membuka lemari es beda lagi, lemari kulkas, lemari es biasa ya, yang tinggi itu, yang berdiri. Dia membuka lemari itu. Kemudian setelah Wade membuka, tidak ada KJ di situ. Oke, kamu bisa tutup kembali. Hanya Wade tutup kembali lemari esnya. Kemudian lagi-lagi polisi mengatakan kepada Wade, kamu coba buka lemari es cooler yang kotak kecil itu di pojokan sana. Saya ingin melihat apa yang di situ. Apakah KJ di situ? Kemudian Wade mengatakan kepada polisi, saya tidak mau membuka kulkas itu karena saya sudah bilang sama kamu kalau itu cuman makanan persediaan saya. Saya sudah mengizinkan kamu memeriksa rumah saya dan juga membuka lemari es saya yang satu ini, tetapi tidak yang itu karena itu cuma persediaan makanan saya. Kemudian karena Wade tetap dengan pendiriannya, tidak bisa bekerja sama, akhirnya Wade dibawa ke kantor polisi. Selagi polisi ini menunggu surat izin dari polisi untuk surat penggeledahan, mereka masih tetap tinggal di situ, stay di situ. Salah satu dari polisi membawa Wade ke kantor polisi. Oke. Setelah Wade di kantor polisi, ada 2 detektif yang menginterogasi Wade. Kemudian polisi detektif ini bilang kepada Wade, kami ingin tahu hubungan kamu dengan KJ, apa yang terjadi dengan KJ, apakah kamu tahu di mana KJ, kamu jelaskan semuanya kepada kita sejujur-jujurnya. Di awalnya Wade ini kelihatan santai sekali, tapi juga kadang-kadang dia juga kelihatannya tingkahnya dia ini aneh gitu ya. Jadi seperti kadang-kadang serius, kadang-kadang senyum. Ditanya detektif apa yang terjadi, jawaban dia ini mengelantur ya, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan kepada detektif ini sendiri. Tetapi Wade menceritakan kepada detektif kalau ini menjelaskan kepada detektif bahwa awal mula Wade ini kenal dengan KJ yaitu melalui Facebook. Wade juga menjelaskan bahwa KJ ini mempunyai hyperglycemic atau bisa dibilang gula darah tinggi dan juga impairment issue yang bisa dibilang masalah penurunan IQ dan juga lost memory atau bisa dibilang
KJ ini seperti lost memory, seperti kehilangan ingatan. Itu yang dibilang Wade terhadap polisi. Kemudian Wade ini sendiri bilang kepada detektif bahwa KJ pernah jatuh pada saat dia membuat makanan sereal di dapur ya. Nah, itu penjelasan Wade. Kemudian detektif juga menginterogasi seorang wanita yang bernama Sherry. Sherry ini sendiri adalah tetangga dari Wade. Mereka itu tetangga bersebelahan, persis sebelahan gitu ya. Wade dan juga Sherry ini teman dekat. Jadi mereka tuh seperti teman nonton gitu ya. Tidak berpacaran, tidak mempunyai hubungan serius, tetapi mereka teman dekat. Jadi mereka tuh suka nonton TV movie bareng gitu ya. Jadi Wade datang ke rumahnya Sherry untuk menonton movie. Kadang-kadang Sherry juga ke tempat tinggalnya Wade untuk menonton movie atau cuma bercengkrama sesama teman gitu ya. Kemudian Sherry juga menceritakan kepada detektif bahwa Wade pernah bilang kepada Sherry bahwa KJ ini mempunyai kelainan jiwa, dan juga Wade pernah bilang kepada Sherry bahwa KJ ini pernah jatuh di kamar mandi. Jadi ini kebohongan Wade yang pertama ya. Wade waktu diinterogasi oleh detektif, Wade bilang kepada detektif bahwa KJ ini pernah jatuh pada saat dia di dapur membuat sereal. Tetapi Wade bercerita kepada Sherry bahwa KJ pernah jatuh di kamar mandi. Jadi ini cerita yang berbeda ya. Jadi cerita yang berbeda yang membuat polisi curiga terhadap si Wade ini sendiri. Kemudian Sherry juga bercerita bahwa Wade pernah bilang kepadanya bahwa Wade ini pernah memukul KJ. Kemudian Sherry mengatakan kepada Wade kalau kamu tidak boleh melakukan itu karena kamu bisa melukai dia, kamu juga bisa ditangkap polisi gitu ya. Jadi karena Sherry ini merupakan dulu dia mempunyai kekasih yang juga suka memukul dia. Jadi dia takut sekali kalau dia berteman dekat dengan Wade. Sherry ini sendiri takut kalau Wade akan memukul dia di lain waktu gitu ya. Jadi setelah Wade cerita bahwa dia pernah memukul KJ, Sherry perlahan-lahan dia mengurangi visitnya dia ke rumah Wade. Atau kadang-kadang kalau Wade ingin mendatangi rumah Sherry untuk menonton TV, Sherry selalu beralasan, oh saya tidak ada di rumah, saya lagi kecapean, tidak bisa. Pokoknya banyak sekali alasan Sherry untuk menghindari Wade agar dia juga tidak terluka gitu ya. Selain itu juga pada waktu Wade menceritakan kepada Sherry bahwa KJ ini pernah jatuh di kamar mandi, Sherry memberitahu kepada Wade bahwa untuk membawa KJ ini ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya KJ. Tetapi yang membuat Sherry ini curiga, Wade mengatakan bahwa it's okay, tidak apa-apa, saya akan merawat KJ sendiri, saya akan mengobati luka KJ sendiri. Jadi apa yang dibilang Sherry kepada Wade ini tidak dipedulikan oleh KJ ya. Jadi ya itu, setelah Wade menceritakan kejadian itu, Sherry lambat perlahan mengurangi visitnya dia untuk lebih dekat lagi dengan si Wade. Kembali lagi ke interogasinya si Wade. Wade menceritakan kepada polisi bahwa KJ ini tidak tahu bagaimana caranya mandi. Jadi ada satu hari Wade melihat KJ ingin mandi, tetapi KJ ini cuma menyalakan air panasnya doang ya. Kemudian KJ ini cuma rebahan di bathtub situ. Dia tidak berdiri, tidak memakai sabun, dia cuma rebahan di bathtub itu ya, cuma menyalakan air panas kemudian rebahan di bathtub. Kemudian Wade ini melihat KJ rebahan di situ, mencoba memanggil KJ, apakah kamu tidak apa-apa, tetapi KJ tidak menjawab apa-apa. Dia melihat KJ masih bernapas,
tapi Wade tidak melakukan pertolongan, jadi membiarkan KJ itu di bathtub itu sendiri. Kemudian detektif menanyakan, kenapa kamu tidak menolong dia? Kenapa kamu membiarkan dia di bathtub itu sendiri? Kalau kamu tahu dia mempunyai kesehatan mental, kenapa kamu tahu kalau dia tidak bisa mandi? Kenapa kamu tidak membantu dia? Katanya kamu yang merawat dia, tapi kenapa kamu tidak membantu dia pada saat dia rebahan di situ? Apakah airnya menutupi mukanya? Kemudian Wade ini bilang seperti orang yang aneh gitu ya. Wade ini bilang, aku tidak tahu, aku pikir dia baik-baik saja. Itu jawaban si Wade ya. Aku pikir dia baik-baik saja. Aku tahu dia membuka air panas, tapi apakah air panas bisa membunuh manusia? Itu jawaban si Wade ya. Jadi jawaban yang kelihatannya detektif ini sangat bodoh sekali. Kenapa kok tidak menolong, membiarkan KJ ini tenggelam, tidak menolong? Tapi yang disalahkan air panasnya gitu ya ceritanya ya. Air panasnya, apakah air panasnya bisa membunuh KJ? Gitu. Akhirnya karena Wade ini sendiri dilihat seperti tidak jujur gitu ya. Polisi juga menginterogasi seorang pria yang bernama Stephen. Kalau kalian ternyata yang diketahui, yang diselidiki ternyata yang menelpon 911 ini ternyata adalah Stephen ini sendiri. Siapakah Stephen ini? Stephen adalah teman baik dari si Wade. Ya, jadi mereka ini berteman baik. Pas Stephen tahu bahwa KJ ini meninggal di tempat tinggalnya si Wade, ternyata Stephen inilah yang menelpon polisi ya, 911. Stephen melaporkan Wade, teman dekatnya nih, ke kantor polisi. Stephen ini menceritakan bahwa Wade pernah mendatangi tempat tinggal Stephen ini, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Stephen untuk Wade ini menceritakan bahwa KJ meninggal secara mendadak gitu ya. Jadi Wade ini minta tolong kepada Stephen, tolong nih teman KJ meninggal mendadak sekali, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada KJ. Kamu bisa nggak tolong bantu aku menggotong tubuhnya ke mobil? Tentu saja Stephen tidak mau kan ya, orang yang meninggal mendadak, kemudian dia Wade minta tolong kepada dia untuk menggotong tubuhnya. Tentu saja Stephen tidak mau. Karena Stephen tidak mau membantu Wade, akhirnya Wade kembali lagi ke rumahnya gitu ya. Kemudian pada tanggal 12 April tahun 2019, Wade, karena dia mengumpulkan uang Wade merasa dia sudah mengumpulkan uang secukupnya, akhirnya dia membeli lemari es yang dicurigai polisi itu ya, lemari es untuk menyimpan tubuh si KJ ini. Selain membeli cooler, lemari es, Wade ini sendiri membeli pewangi ya, dan juga membeli 30 plastik sampah. Jadi 3 macam yang dibeli si Wade ini, lemari es, pewangi-wangan, dan juga 30 plastik sampah. Kemudian setelah Wade membeli lemari es ini, dia mencoba memasukkan tubuh KJ ini secara utuh di lemari es ini. Ternyata tidak muat. Ternyata badan dari si KJ ini terlalu besar, masih tidak lemari es ini tidak mencukupi gitu ya, tidak muat dengan tubuhnya KJ ini. Karena Wade merasa dia ingin menanam tubuh KJ ini secara utuh, karena tidak muat, akhirnya si Wade ini mempunyai cara yang lain, yaitu kalian tahu sendiri, memisah-misahkan tubuh dari KJ dengan apa? Dengan dia membeli sebuah gergaji, yaitu awalnya dia ingin meminjam alat gergaji di teman dia yang bernama Sherry. Kalian ingat Sherry ya, teman dekatnya dulu yang suka menonton TV.
Wade ingin meminjam gergaji di Sherry. Sherry menanyakan untuk apa. Kemudian Wade menjawab untuk memotong kayu gitu ya, karena dia ingin membuat kasur gitu ya, membuat bed sendiri. Tetapi karena Sherry tidak mempunyai gergaji, akhirnya Wade mendatangi ke salah satu temannya lagi yang bernama Bill. Bill ini juga teman dekatnya si Wade ya. Akhirnya dia menawarkan gergaji ke Bill dengan menukar dengan DVD player. Jadi Bill ini punya DVD player dan si Wade ini ingin menukar gergajinya dia yang sudah dia gunakan untuk memisah-misahkan tubuh KJ ke video playernya. Pada awalnya, polisi ini ingin mencari di mana gergaji itu dan tidak menemukan gergaji itu di tempat tinggal si Wade ya. Kemudian Wade menceritakan bahwa gergaji itu dia tukar dengan salah satu temannya yang bernama Bill. Dia tukar dengan DVD player gitu ya. Jadi Wade ini tidak ingin gergajinya itu masih tetap di tempat tinggalnya, hanya dia mencoba menukar dengan DVD player ke temannya ini yang bernama Bill. Bill sendiri merasa dia tidak perlu gergaji ya, tapi Wade ini sendiri itu oke, ambil aja begitu ya. Akhirnya karena dipaksa dengan Wade, akhirnya Bill mengambil gergaji itu dan menyerahkan DVD player ke Wade. Kemudian detektif juga menginterogasi Wade sendiri, menanyakan lagi apa yang terjadi sesungguhnya, apa yang terjadi dengan Wade. Tolong jelaskan dan jangan bohong. Kalau kamu bohong, nanti kamu bisa vonis kamu nih lebih tinggi lagi. Coba kamu kooperatif lagi dengan kita sehingga hukuman kamu nih lebih ringan. Akhirnya Wade menceritakan apa yang terjadi dengan si KJ ini. Jadi sesi Wade ini menceritakan bahwa KJ meninggal secara mendadak di bathtub gitu ya. Jadi sore malamnya itu KJ ini mencoba mandi, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia mandi. Dia cuma menyalakan air panasnya, kemudian dia cuma berbaring di bathtub gitu ya. Wade menanyakan, "Are you okay?" Ternyata tidak ada jawaban. Dia kembali lagi ke tempat tidur. Dia bangun, tidak ada KJ di situ. Dia mengecek lagi di kamar mandi. Akhirnya dia tahu bahwa KJ sama sekali tidak bergerak. Dia sudah meninggal. Karena dia bingung apa yang harus dia lakukan dengan tubuh KJ, dia juga takut melapor polisi. Akhirnya dia Wade membeli cooler dan memisahkan tubuh KJ ini sendiri. Kemudian polisi menanyakan, apakah kamu pernah memukul KJ? Tapi Wade bilang tidak pernah. Ini kebohongan lagi yang Wade bilang, karena kalau kalian ingat, detektif juga menginterogasi Sherry, tetangga dia, teman dia sendiri, bahwa Wade pernah menceritakan kepada Sherry bahwa dia pernah memukul KJ. Dan itu, tetapi dia berbohong kepada polisi, dia tidak pernah memukul KJ ya. Jadi ini setelah polisi menemukan tubuh KJ, akhirnya Wade dinyatakan bersalah dan dipenjara. Karena polisi ini merasa bahwa Wade ini belum bercerita sesungguhnya, masih bohong, akhirnya polisi memanggil 4 orang cellmate. Jadi di penjaranya Wade ini ada 4 orang lagi yang satu ruangan, satu sel dengan si Wade ini ya. Jadi polisi memanggil 4 orang dari cellmate-nya Wade ini untuk diinterogasi. Karena polisi merasa bahwa Wade ini masih bohong, tidak jujur, akhirnya polisi memanggil teman selnya si Wade ini. Jadi ada 4 orang yang dipanggil ya. Yang mengejutkan lagi, teman sel dari si Wade ini sendiri, kemudian cellmate pertama, yaitu teman satu selnya si Wade ini, yang pertama mereka menceritakan kepada polisi bahwa Wade pernah bercerita kepadanya bahwa dia pernah menyumpal KJ dengan kain dengan obeng dan kain. Jadi obeng ini dililit dengan kain, kemudian menyumpal mulut KJ supaya KJ ini tidak berteriak pada saat
Wade ini memukul KJ gitu ya. Lalu cellmate kedua mengatakan bahwa Wade pernah memaksa KJ menjongkok dan melilit lehernya dengan sebuah tali putih. Saya lupa cerita bahwa pada waktu polisi memeriksa menggeledahi rumah Wade ini, polisi menemukan tali putih ya. Jadi di cellmate kedua, teman cellmate kedua ini yang menceritakan bahwa Wade pernah melilit leher KJ dengan tali putih. Itu tali putihnya ditemukan di rumah si Wade ya. Mereka menemukan buktinya. Kemudian KJ pernah waktu dililit lehernya, KJ pingsan ya karena kehilangan napas. Akhirnya sama Wade mencoba dibangun CPR gitu ya, mencoba mengembalikan nafas dia lagi dengan CPR. Akhirnya kembali lagi KJ bangun, tapi dia juga merasa kesakitan ya, kasihan sekali si KJ ini. Wade bilang kepada KJ, kamu akan meninggal dibunuh oleh seseorang yang mencintaimu, bukan dari orang yang membencimu. Itu ya kata-kata si Wade. Lalu cellmate yang ketiga mengatakan bahwa Wade ini pernah mengunci KJ di lemari ya. Jadi lalu teman keempat mengatakan bahwa Wade ini gila. Wade ini mengatakan kepada cellmate yang keempat bahwa Wade mempunyai angan-angan membuat sebuah novel yang bernama Chop atau memotong gitu ya. Jadi ini 4 teman cellmate-nya si Wade ini merasakan bahwa Wade ini tidak menyesal. Di waktu diinterogasi gitu ya sama detektif, Wade ini merasa dia tuh ketakutan, merasa gerak-geriknya aneh, ketakutan gitu ya, merasa sedih apa yang terjadi dengan KJ, tetapi tidak ditunjukkan kepada teman cellmate-nya ini karena teman cellmate-nya ini mengatakan bahwa Wade ini dilihat mereka seperti tidak merasa kehilangan atau menyesal dengan apa yang telah dia perbuat. Jadi teman cellmate-nya ini juga merasa ketakutan sekali ya berada satu sel dengan Wade ini karena apa yang terjadi dengan KJ, dengan apa yang Wade ceritakan kepada mereka, apa yang Wade buat KJ menderita seperti itu, dipukul. Dan juga cellmate juga mengatakan bahwa Wade ini sendiri pernah membakar lidah dari KJ, kemaluan KJ, dan juga dada KJ. Jadi ini perbuatan sangat mengerikan sekali. Yang menurut cellmate ini mengerikan sekali dan sampai-sampai mereka ketakutan berada satu sel dengan si Wade. Sampai-sampai salah satu dari mereka ini mempunyai bagian gitu ya, seperti bergantian ronda gitu ya. Mereka malam menjaga maksudnya tidak tidur untuk menjaga tidak terjadi sesuatu apapun kepada mereka gitu ya. Besoknya cellmate yang lain yang tidak tidur supaya bisa mengawasi gerak-gerik dari si Wade ini. Saking ketakutannya 4 teman cellmate-nya ini sampai mereka harus melakukan itu gitu ya. Tidak tidur, salah satu dari mereka bergantian tidak tidur untuk bisa menjaga tidak terjadi sesuatu apapun terhadap mereka. Kemudian Sherry, kalau kalian ingat Sherry tetangga dari Wade ini juga bercerita bahwa saya tidak melihat KJ, saya curiga terjadi sesuatu terhadap KJ karena kecurigaan saya ini saya juga mencium bau yang sangat menyengat sekali di daerah ruangan apartemen itu ya. Kemudian Sherry menanyakan kepada Wade, bau apa ini gitu ya. Kemudian Wade menjelaskan bahwa ada tikus yang meninggal, tikus mati yang meninggal di lemarinya si Wade ini. Jadi Wade ini mencoba menutupi gitu ya. Karena semua bukti sudah ada, Stephen teman dekatnya si Wade ini mengatakan kepada polisi bahwa KJ meninggal dan Wade meminta bantuan kepada Stephen untuk menggotong tubuhnya. Saksi pertama, saksi kedua, Bill yang menukar gergaji dengan DVD player dengan Wade. Ketiga Sherry Sherry mengatakan bahwa Wade pernah memukul KJ. Kemudian juga ada 4 lagi cellmate Wade yang mengatakan bahwa
Wade terlihat tidak menyesal dengan perbuatan apa yang terjadi. Jadi sudah ada 7 orang saksi mata dan juga beberapa bukti lainnya, yaitu tubuh dari KJ yang berada di cooler tempat tinggalnya Wade, dan juga tali putih untuk melilit leher KJ. Hakim memutuskan Wade bersalah dan Wade akhirnya dijatuhi hukuman pembunuhan tingkat 2 yang dituntut penjara selama 39 tahun sampai 60 tahun. Itu hukuman dari Billy Wade. Jadi hanya itu semua kejadian hari ini, tentang cerita kriminal hari ini. Sangat tragis sekali ya apa yang terjadi dengan KJ, karena dia tidak mempunyai banyak teman, dia mempunyai keluarga tetapi tidak begitu dekat dengan keluarganya. Jadi dia ini seolah-olah hidup luntang-lantung ya, hidup melana gitu ya, tidak mempunyai sanak keluarga sama sekali, yang tidak peduli. Dan juga dia menemukan seseorang yang dipikir dia baik gitu ya, si Wade ini yang dipikir dia baik, ternyata orang itu sendiri yang membunuh KJ. Jadi begitu ceritanya, begitu tragisnya nasib dari KJ ini. Dia tidak mempunyai banyak teman, sanak saudara tidak juga dekat, jadi dia hidup merantau. Dia kenal dengan seorang pria yang menurut KJ ini orangnya baik, yang merawat, tetapi ternyata pria inilah yang membunuh KJ ya. Dan sangat tragis sekali. Menurut kalian gimana? Apakah 39 tahun sampai 60 tahun ini hukuman yang sepantasnya Wade terima? Apakah Wade ini dihukum seumur hidup? Menurut kalian gimana? Coba kalian komen di bawah. Thank you.